Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kali ini di channel pendidikan ya adik-adik. Kali ini kita kembali akan mereview yang kedua kalinya materi yang dikirimkan oleh Bu Mina, tugas IPM Ilmu Peradaban Melayu. Ya, langsung saja ke materi pertama. Cikidot. Baiklah, kita mulai dari materi pertama, yaitu sejarah awal Islam di Singapura tahun 1200 Masehi sampai 1511 Masehi. Asal-usul Singapura. Singapura atau Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Malaka. Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stamford Raffles yang menggagas proyek Singapura pada tahun 1818 karena kekecewaannya terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian, Raffles menandatangani perjanjian dengan Temenggong Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada 19 Januari 1819. Maka tahun 1819 dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi, asal-usul dan kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya tapi belum dapat dipastikan. Menurut salah satu sumber Melayu lama disebutkan bahwa salah seorang keturunan Sang Superba dari Palembang pergi dan tinggal di Pulau Bintan. Dari sana ia melihat pantai putih di pulau lain. Ketika ia menanyakan tempat itu, ia mengetahui bahwa pulau itu adalah Pulau Tumasik dan ia meminta untuk mengunjungi pulau tersebut. Tetapi ketika baru saja berlayar menuju pulau itu, tiba-tiba datang angin topan menerpa kapal mereka. Angin topan begitu dahsyatnya sampai kemudian mahkota sang pangeran jatuh ke dalam air. Tanpa diduga, angin topan itu pun tiba-tiba berhenti dan air laut pun kembali tenang. Atas kejadian itu, mereka meyakini bahwa jatuhnya mahkota sang pangeran ke dalam air yang kemudian disertai terhentinya angin topan dan tenangnya kembali air laut merupakan petanda diperbolehkannya sang pangeran beserta pengikutnya untuk memasuki pulau tersebut. Ketika memasuki pulau itu, mereka melihat seekor binatang yang anggun gerakannya, tangkas dan berani, dengan bulu bagian kepalanya yang hitam, putih di bagian lehernya, dan coklat di bagian badannya. Mereka terkesan dengan binatang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian, seorang tua memberitahukan kepada sang pangeran bahwa nama binatang itu adalah singa. Kemudian ia memutuskan untuk tinggal di sana dan memberi nama tempat itu dengan Singapura. Kota Singa. Dari cerita tersebut kemudian lahirlah nama Singapura. Itulah asal-usul negara Singapura. Lanjut, ini adalah petanya, peta negara Singapura. Kita lanjut ke pembahasan mengenai kedatangan Islam di Singapura. Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan dan dari mana datangnya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, baik teori-teorinya maupun tinjauan kritis dan teori-teori tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hal ini disajikan dengan ringkas berdasarkan salah satu tinjauan yang pernah ada. Berikut ini teori Islamisasi di Asia Tenggara. Ada pertama, teori Arab. Kedua, teori India. Ketiga, teori Bengal. Keempat, teori Persia. Kelima, mengatakan bahwa teori penyebar Islam di Asia Tenggara didorong oleh pertarungan antara Islam dan Kristen untuk mendapatkan pengikut atau penganut masing-masing. Berbagai macam teori yang telah dipaparkan, ada teori Arab, Persia, Cina, dan lain sebagainya. Akan tetapi tentang kedatangan Islam di Tumasik secara khusus ada beberapa pendapat yang dapat disebutkan, yaitu menurut Azmi, ada menurut Fatimi, dan menurut Majul. Menurut Azmi, Islam telah datang sejak abad pertama Hijriah, karena pada pertengahan abad tersebut orang Arab Islam telah sampai ke gugusan Kepulauan Melayu
dan bersamaan dengan ini mereka melakukan dakwah Islam. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu Tumas Islam atau Singapura tempo dulu. Pada pembahasan sebelumnya telah bahwa pada abad ke-13 dan ke-14 Masehi atau sebelum itu, pada masa Sriwijaya, Tumasik telah menjadi kota perdagangan yang cukup besar di Semenanjung Malaya. Kota ini juga disebut sebagai kota laut atau sea town. Posisinya yang sangat strategis di ujung Semenanjung Malaya bukan hanya menjadikan Tumasik menggiurkan untuk dikuasai, tapi dengan sendirinya juga ia merupakan salah satu pelabuhan penting di Asia Tenggara dalam jaringan perdagangan internasional masa itu. Pada pedagang Muslim dari Arab dan Persia telah menempuh pelayaran sampai ke Samudra India jauh sebelum masa itu, antara lain pada abad ke-8 Masehi, melalui salah satu basis pelayaran mereka di Gujarat atau India. Mereka meneruskan perjalanan dagangnya sampai ke Gunung Zhou. Itulah sejarah singkat mengenai Tumasik Islam Singapura tempo dulu. Sedikit saja kita jelaskan, bisa kita baca sendiri di artikelnya ini yang sangat luar biasa, sangat detail ya. Baiklah, itulah sedikit sejarah singkat mengenai Singapura. Apa itu Singapura, asal usulnya, terus bagaimana Islam masuk ke Singapura dan lain sebagainya. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Islam di Thailand Selatan. Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan Semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah, yang diantaranya adalah wilayah Narohiwat, wilayah Patani, wilayah Yala, wilayah Songkhla, dan wilayah Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam, meskipun Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha. Seperti di Indonesia, Thailand juga merupakan negara majemuk. Thailand adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Jumlah muslimnya sekitar 5% dan Kristen kurang dari 1%. Dalam masyarakat yang pluralistik, dalam hal interaksinya tergantung pada pemahaman pribadi dan masing-masing komunitas agama. Muslim yang jumlahnya sekitar 1 miliar menjadi komunitas agama mayoritas dan minoritas di berbagai negara di dunia. Indonesia 180 juta memiliki populasi muslim terbesar di dunia, diikuti oleh Pakistan 109 juta dan Bangladesh 107 juta. Negara-negara muslim Timur Tengah seperti Arab Saudi 13 juta, Turki 52 juta, dan Iran 50 juta memiliki populasi yang relatif lebih kecil. Sementara India, China, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan Thailand memiliki minoritas muslim yang signifikan jumlahnya. Lanjut, sejarah konflik di Thailand Selatan. Jadi ada konflik di daerah Thailand Selatan itu. Apakah itu? Islam datang ke Thailand dengan perantara pedagang yang berasal dari Arab dan India. Para pedagang yang berasal dari Arab dan India disebut kek Islam atau pedagang Muslim oleh penduduk setempat. Para pedagang tersebut meminta kepada Raja Siam untuk mendirikan masjid. Permohonan mereka dikabulkan oleh raja, maka didirikanlah Bangkok Noi atau Bangkok kecil. Islam disebarkan di Siam melalui hubungan dagang dan perkawinan. Dedi Supriyadi dalam bukunya Asep Ahmad Hidayat yang dikutip Jaih Mubarak menjelaskan bahwa sebelum tahun 1801, wilayah Thailand merupakan wilayah Kesultanan Patani Darussalam atau Patani Raya yang meliputi Patani, Thailand Selatan, Terengganu, dan Kelantan, Malaysia. Pada tahun 1901, wilayah tersebut dikuasai oleh kerajaan Thailand berdasarkan perjanjian 1902. Wilayah Kesultanan Patani Darussalam dipecah menjadi dua, yaitu Patani dimasukkan ke dalam wilayah Thailand, sedangkan Terengganu dan Kelantan dimasukkan ke wilayah koloni Inggris. Sekarang
Terengganu dan Kelantan merupakan negara bagian dari Malaysia. Jadi itulah problematika yang terjadi, salah satu problematika yang terjadi di daerah Thailand Selatan. Pada masa pemerintahan Pibul Songkram tahun 1938 sampai 1948, 10 tahun, muncul tuntutan otonomi bangsa Melayu petani yang dipimpin oleh Haji Sulong, seorang ulama karismatik yang pernah bermukim di Mekah. Haji Sulong menuntut 7 persoalan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu salah satunya adalah tulisan Arab Melayu menjadi bahasa resmi. Karena tuntutan tersebut, Melayu petani semakin ditekan oleh pemerintah Thailand, dan bahkan Haji Sulong bersama dua temannya Usman Ahmad dan Encik Ishak Yusuf ditangkap dan dibunuh oleh polisi rahasia Thailand pada Jumat tanggal 15 Agustus 1954. Corak kehidupan Muslim di Thailand Selatan. Ada sosial budaya, ada sosial politik, ada pendidikan agama Islam, dan juga ada eksistensi Muslim di Thailand Selatan. Lanjut pada analisis faktor konflik. Berdasarkan ini merupakan analisis faktor terjadinya konflik di Thailand Selatan. Konflik-konflik tadi itu ada analisisnya. Ada bidang politik, terus ada bidang ekonomi, ada bidang kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi dari permasalahan-permasalahan tadi itu kita bisa menganalisis dari bidang-bidangnya. Ada bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itulah materi kedua kita. Oke, mungkin hanya itu materi yang dapat kami review kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena kita sama-sama belajar. Mungkin ada yang ingin mengomentari, silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tidak, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.